Sebelum masuk ke cerita, aku pengen kenalin nih salah satu hosting. Hosting ini sangat favorit nih buat gue. Kenapa bisa gue bilang ini favorit? Karena hosting ini bisa menghasilkan cuan. Namanya apa? Namanya First Story. Nah, buat kalian nih yang nggak tahu First Story itu apa, jadi ini adalah platform palu gada baru yang paling keren, lengkap, dan mudah untuk membuat, mendistribusi, dan mengelola podcast kamu. Di First Story ini kalian bisa menggunakan fitur-fiturnya 100% gratis. Kamu bisa mengupload episode terjadwal dan mendistribusikan podcastmu di semua platform hits podcast kesayangan kalian. First Story menyediakan customer service yang luar biasa berkat tim yang berisikan podcaster berpengalaman. Kamu bisa share podcastmu tanpa ribet dengan F-Link yang akan mencakup semua link platform dan sosial mediamu. Dengan First Story Ads, kamu bisa mengakses monetisasi yang mudah dan beneran nih bisa kamu cairkan sesegera mungkin. Tanpa biaya tambahan dan tanpa ribet. Digaris bawahi, ribet gak pakai ribet ya. Jadi tunggu apa lagi? Gunakan hosting First Story sekarang juga. Podcast Network Asia. Hai Rek, yo apa kabar? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor. Kita bertemu di episode 168 dan di episode kali ini aku akan bacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor @gmail.com atau di Instagram podcast kisah horor serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Dan di episode kali ini aku akan melanjutkan cerita dari episode sebelumnya 167 tentang rumah kontrakan angker di Bekasi ya. Ini cerita dari salah satu pengirim yang emang ceritanya panjang banget ya, tapi kayaknya seru untuk diikutin gitu. Dan karena ini udah mulai memasuki bulan Ramadan ya, udah masuk, kalau ini tayang berarti hari ketiga puasa. Jadi aku mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan ya. Semoga di bulan Ramadan ini kalian semua mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Yang biasanya pergi ke Oyo sama Ayang Beb udah berhenti dulu, stop dulu ya. Puasa dulu, enggak usah ke Oyo, enggak usah ke Red Door. Udah ditahan-tahan dulu ya. Ntar kalau udah selesai puasanya, udah lebaran baru udah lanjut ke Oyo ya. Daripada ntar pahala lu berkurang karena enak-enak ke Oyo atau karaokean, mending kita puasa bareng, cari pahala bareng. Aduh, nggak ada yang bangunin Ayang puasa, mat buka puasa ya sayang, mat sahur ya. Aduh, rindu dengan suasana seperti itu, bro. Maklum jomblo, bro. Di sini nggak ada gitu yang dari pendengar podcast kisah horor yang jomblo gitu, yang mau sama gua gitu. DM langsung kayak ngajak nikah, kayak nggak apa-apa. Aku mau ngikut, pengen banget nikah. Oke, langsung aja kita masuk ke cerita ya, karena ini kayaknya panjang banget nih. Takutnya satu episode ini nggak selesai nih ceritanya ya. Lanjutan dari cerita rumah kontrakan angker Bekasi. Tanpa sadar kami berdua akhirnya tertidur. Dan benar-benar malam itu kami tertidur pulas tanpa berasa atau merasakan apa-apa. Esok paginya seperti biasa, jam alarm meneriaki kami di pukul 4.30 pagi. Waktu yang sengaja kami setting.
Kali ini aku bangun lebih dulu. Dengan langkah layaknya orang bangun tidur pagi dan pandangan mata yang masih agak buram, aku mencari handuk. Kutengokkan wajahku ke arah ruang tengah dan kulihat handuk yang aku cari menggantung di sepeda motorku. Dengan langkah pelan aku menuju ke sana. Tiba-tiba terdengar suara seperti benda pecah belah. Aku kaget dan tersadar baru saja aku menendang sesuatu. Begitu aku turunkan pandanganku ke bawah, kulihat sebuah gelas terlempar ke depan lengkap dengan sebuah piring tatakannya. Sontak saja istriku terbangun dan langsung menuju ke arahku. "Yah, ada apaan sih?" tanya istriku. "Mah, coba deh kamu lihat," jawabku sambil menunjuk ke arah gelas yang kutendang. Sambil melihat gelas tersebut, istriku seperti mengingat-ingat sesuatu. "Yah, itu kan gelas yang aku siapin buat kamu. Tapi kok gak ada isinya atau kopinya?" Aku tadi berniat mengambil handuk di sana, lalu aku tak sengaja menendang gelas ini. Lagi pula aku juga gak ngelihatnya. Tiba-tiba langsung ketendang, jawabku. Lalu kemudian istriku mendekati gelas tersebut dan mengamatinya. Sisa-sisa kopi masih berbekas di dinding gelas. Bentuk, ukuran, dan gambar yang ada di gelas sama seperti yang kemarin disiapkan istriku. Bahkan istriku juga hafal, ada sedikit retakan di bawah gelas yang tidak mungkin baru terbentuk ketika aku menendangnya. Karena di retakan tersebut terdapat noda-noda yang terbentuk sebelum-sebelumnya. Lagi dan lagi, bagaikan semboyan fans Liverpool, "You never walk alone," yang artinya lo nggak tinggal sendirian, ada gue di sini. Akhirnya istriku merapikan gelas itu. Walaupun ketika aku tendang terdengar keras dan seperti piring pecah, namun gelas itu tidak pecah. Hanya goresan dan sedikit retakan yang baru terbentuk. Sampai dengan kami selesai dan siap untuk berangkat, tidak ada kejadian atau apapun yang kami anggap aneh. Aku loncat ya ceritanya Kak, dari misteri hilangnya kopi di sore hari. Walau setelah itu adalah beberapa kejadian yang menurut kami biasa, semisal ketukan pintu yang tidak ada orang dan kejadian lainnya yang kami acuhkan. Sampai dengan suatu sore, ketika aku libur kerja dan istriku masuk siang. Sepulang dari mengantar istriku ke tempat kerjanya, bersamaan dengan itu 2 orang temanku datang. Mereka adalah teman kerjaku di masa aku masih satu instansi dengan mereka. Mereka juga teman istriku karena mereka juga bekerja di tempat istriku bekerja. Dan mereka juga adalah personil dari band yang kami dirikan. Sapaan sudah pasti ada, saling tanya kabar sudah pasti terlontar, dan mereka kupersilakan masuk. Seperti biasa, mereka berdua menaruh motornya di teras depan, lalu masuk ke dalam, tepatnya di ruang tengah, dan singgah di atas karpet sambil bersandar di dinding. Kubuatkan mereka minuman dingin. Dan dari situ awal kami ngobrol-ngobrol ngalor ngidul membicarakan musik, lagu, dan lain-lain. Pembicaraan kami seakan tak terputus, sambil mengulik beberapa lagu dan menikmati makanan ala seadanya, serta hentakan lagu-lagu hasil karya kami yang kami putar ulang di komputer. Membuat suasana ruang tengah itu seperti menjadi sumringah. Salah satu temanku kemudian beranjak dari duduknya dan meminta izin kepadaku untuk ke kamar mandi, numpang buang air kecil. Kukatakan padanya,
Kayak tamu loh, pakai bilang segala. Dah sono ke belakang. Dia hanya tertawa mendengar ucapanku. Kemudian tak lama dia kembali ke duduk bersama kami. Sambil mengelap mukanya dengan handuk kecil miliknya, dia mengatakan sesuatu. Bang, suara musiknya kecilin. Gak enak, bini lo lagi tidur tuh. Jantung mau copot minta ganti baru. Atau apalah, aku kaget dan sangat kaget dengan perkataannya. Lu ngomong yang bener bro. Bini gue sekarang lagi kerja masuk siang. Lu lihat apaan? Ngelindur ya? Jawabku dengan perasaan campur aduk terheran-heran dengan volume suara yang agak kecil. Ah, yang bener lu bang. Barusan gue keluar kamar mandi, ngeliat istri lo lagi tiduran, madep jendela ke sono. Jawab temanku dengan volume yang kecil juga sambil menunjuk arah jendela kamarku. Serius? Tanyaku. Swear bang, jawabnya. Sementara aku masih dalam keadaan bingung, temanku yang satu lagi bertanya-tanya. Ada apaan sih? Tanya dia. Cuy, lu berdua ikut gua sini. Ucapku sambil kutepuk bahu mereka. Tak banyak tanya, mereka pun mengikuti perintahku. Kami bertiga berjalan menuju kamar dan sampai akhirnya sosok wanita yang dikira istriku oleh temanku tidak ada. Hanya daster berwarna biru dongker bermotif bunga-bunga yang tergeletak di atas sprei tempat tidur. Aku coba mendekati dan memperjelas penglihatanku. Sementara dua orang temanku hanya berdiri sambil berbisik-bisik. Oi bro, lu yakin tadi lu lihat apaan? Tanyaku kepada temanku. Swear bang, gue lihat kok. Nah itu bajunya yang ada di kasur. Sama persis sama gue yang lihat barusan. Masa kalau emang cuma baju gue lihat ada rambut sama telapak kakinya? Pasca kejadian temanku, aku 90% percaya akan perkataannya. Mungkin memang benar dia melihat sosok wanita berbaring di sini. Ditambah pula baju yang dikenakan sosok wanita sama persis dengan baju yang tergeletak di kasur. Kemudian aku mengajak kembali kedua temanku ke ruang tengah. Kami bertiga berdiskusi bersama dengan kejadian yang baru saja kami alami. Temanku terus meyakinkanku dengan apa yang dilihatnya. Akan tetapi aku berpura-pura serius menanggapinya. Ah, biar aja. Dia terus mengoceh. Dengan begitu aku tahu ceritanya. Bro, mungkin lu salah lihat kali, tanyaku. Astaga Yobe, kalau lu jadi gue, lu bakal ngerasain apa yang gue rasain sekarang. Gue merinding nih, asli. Gak mungkin gue salah lihat. Masa kalau emang baju ada rambutnya? Jelas lagi, jawabnya. Kemudian temanku menyela sedikit pembicaraan kami. Cuy, gue jadi pengen ngomong nih, ucapnya. Ya elah, ngomong aja kali, kayak mau nembak janda aja lu. Ngomong aja pakai bilang-bilang. Candaku tersenyum meledek. Ini mungkin hanya perasaan gue atau apalah. Tadi gue sampai di sini duluan. Terus gue lihat ada nenek-nenek lagi nyapuin rumah sebelah rumah lo. Kayaknya dia mau bakar sampah-sampah situ. Nah, pas gue berhenti di depan gerbang lo, dia liatin gue dengan ekspresi kayak orang marah. Tapi dia gak ngomong apa-apa. Nah, saat itu juga gue turun dari motor. Motor tetap gue taruh depan gerbang. Gue ke warung beli rokok sebentar. Pas gue balik dari warung, gue udah gak ngeliat tuh nenek-nenek. Dan kayaknya gak ada bekas orang habis nyapu. Padahal tadi gue denger jelas loh
Suara sapunya begitu. Juga sama sampahnya kayaknya dirapihin dan dikumpulin jadi satu tempat. Cerita temanku yang sebenarnya udah membuatku merinding ketakutan. Terus gimana bro? Tanyaku. Ya gak gimana-gimana. Gak lama, Musi, nama kawanku yang barusan lihat penampakan di kamar, gak lama kemudian dia datang. Pembicaraan kami saat itu sebetulnya panjang lebar dan penuh tanda tanya. Hingga akhirnya kedua temanku pamit pulang. Latihan di sebuah studio musik yang rencananya dilaksanakan setelah maghrib kami batalkan. Sepertinya mood kami sudah hilang. 5 menit setelah temanku pergi, aku pun pergi meninggalkan rumah kontrakan itu. Entahlah, mungkin karena perasaan takut, dan memang aku sangat takut waktu itu di rumah sendiri. Kutancapkan sepeda motorku menuju tempat kerja istriku di sebuah rumah sakit. Profesi istriku sendiri adalah seorang perawat. Sesampainya di sana, aku langsung menuju ruang perawatan di mana tempat istriku berdinas. Ku beritahu alasanku kemari. Istriku mendengarkan sambil beberapa kali menghela nafas. Ku tahu dia mulai ketakutan. Saat itu aku tidak bermaksud ingin membuat dia takut atau apa. Aku ingin agar segera pindah dari tempat itu. Suasana sudah sangat tidak nyaman dan benar-benar menakutkan apabila kejadian tadi sore terulang. Setelah mendengarkan ceritaku, istriku terlihat agak pucat seperti orang sakit. Ku pegang tangannya, suhunya agak dingin walaupun ruangan itu ber-AC. Rasa dinginnya amat berbeda ketika aku pegang tangannya. Mah, kamu kenapa? Kok jadi pucat begini? Kamu lagi sakit ya? Tanyaku. Enggak ya, gak apa-apa. Nanti malam kita pulang ke rumah Mbah aja ya. Aku mau lihat anak-anak, jawab istriku. Memahami atas maksud ucapannya, sepertinya istriku tidak mau pulang ke rumah kontrakan. Mungkin dia agak sedikit trauma dengan ceritaku, atau mungkin ada kejadian yang pernah dialaminya dan mirip dengan ceritaku barusan. Malam itu juga bersama istriku pulang ke rumah mertua. Di jalan kami tidak bicara apa-apa atau mampir makan malam. Biasanya jika aku jemput istriku, dia selalu minta ditraktir makan malam. Sesampainya di rumah mertua, aku meminta maaf kepada istriku apabila ceritaku tadi membuat dia takut dan sebagainya. Sudah, gak apalah, hari ini aku emang capek banget, kata istriku. Kejadian sore tadi seperti suara meriam yang masih terngiang-ngiang di kupingku malam itu. Walau tak mengalami sendiri, namun misteri nenek-nenek dengan raut muka yang marah, serta baju daster yang tergeletak di kasur, serta penampakan sosok seorang wanita yang sedang tertidur mengenakan daster mirip dengan yang waktu itu tergeletak di kasur, benar-benar sulit kulupakan sampai aku tidak bisa tidur nyenyak malam itu. Beberapa hari berlalu semenjak kejadian penampakan sosok wanita di kamar tidur. Perlahan aku dan istriku sudah mulai mengabaikan. Kamis sore, hari di mana ada suatu kejadian mistis yang kembali terulang. Hari yang tak mungkin bisa kulupakan. Aku masih sangat hafal detail kejadian yang kualami sore itu. Kamis sore itu aku di rumah, baru aja pulang kerja. Hari itu istriku tidak ada di rumah karena dia masuk kerja siang. Seperti biasa, setiap pulang kerja ritual minum kopi adalah wajib hukumnya. Ku buat secangkir kopi dan kusiapkan di ruang tengah. Sambil selonjoran minum kopi dan menonton acara TV, aku dikagetkan dengan suara anak kecil dari depan rumah. Assalamualaikum, assalamualaikum.
Lalu aku beranjak dan menuju ke depan. "Waalaikumsalam, ada apa ya dek?" tanyaku. "Pak, sumbangan buat orang meninggal," jawab mereka. "Orang meninggal? Siapa yang meninggal? Dan di mana? Kok saya nggak lihat ada rame-rame di wilayah sini dan nggak ada bendera kuning?" jawabku. Sebenarnya selain faktor mistis, faktor orang-orang yang seperti ini kadang bikin jenuh. Bukan pelit atau apa, tapi kalau terlalu sering kan malas juga ya. Lalu lanjut ke cerita. "Iya pak, orang warga RT sebelah pak yang meninggal," balas anak muda itu. Tak mau ambil pusing, aku keluarkan saja uang 5.000 rupiah dan kuberikan, lalu kemudian mereka pergi. Masih di luar di pelataran teras, ku perhatikan cuaca sudah mendung. Sepertinya bakal turun hujan. Gerimis kecil mulai terasa. Aku menghiraukan saja keadaan demikian, lalu aku kembali masuk ke dalam. Tak lama, hujan lebat turun. Suara kilat menyambar disertai dengan matinya listrik dari PLN. Kulihat jam menunjukkan pukul 5 sore. Dalam keadaan setengah gelap, ku buka pintu depan agar cahaya dapat masuk. Setelah ku buka pintu depan, ternyata sama saja. Di luar rumah agak gelap. Nampaknya awan-awan hujan bergerombol menutupi matahari, atau memang hari itu sudah sangat sore. Kemudian ku ambil kunci motor di saku celana pendekku. Ku nyalakan motor dan kuhidupkan lampunya dengan maksud agar cahaya lampu motor dapat menerangi kegelapan ini. Ku tuntun sepeda motorku sampai dengan depan pintu dan ku arahkan atau ku sorotkan lampunya menghadap ke ruang tengah, menembus dapur dan sedikit ruang kamar tidur. Tapi apa yang terjadi? Ketika hendak hadapkan arah lampu sepeda motorku, sesosok atau seperti sebuah kain berwarna putih berkelebat dari arah kamar menuju kamar mandi. Spontan aku kaget dan terjatuh. Aku setengah mati ketakutan. Sosok itu terlalu jelas untuk kusebut sebagai bayangan. Aku terjatuh ke lantai di depan pintu dengan posisi miring dan agak tertindih sepeda motor. Aku berusaha bangkit dan akhirnya berhasil. Masih dalam keadaan ketakutan yang amat takut, aku mencoba menstarter kembali sepeda motorku. Sial juga, motor ini gak mau hidup. Tadi pas jatuh motornya mati. Dalam keadaan terburu-buru dan jiwa yang ketakutan dan sudah tidak tenang lagi, aku terus berusaha menghidupkan sepeda motorku dengan menyalanya. Sewaktu aku terus berusaha menyela, tampak sesosok makhluk dengan warna merah dan sangat merah, karena matanya saja yang berwarna merah yang jelas terlihat, memperhatikan aku dari jendela kamar tidurku. Keadaan waktu itu aku membawa sepeda motorku ke depan teras. Dari situ dapat terlihat jendela kamar tidur. Aku seperti orang gila. Jantung ini berdetak kencang sekali, bahkan sangat kencang dari biasanya. "Anjing nih motor, ayo dong nyala," ucapku yang sudah dalam hati tidak terkontrol. Sementara mata itu terus memperhatikan aku dari dalam kamar. Udara yang dingin bahkan tidak bisa meredakan suhu tubuhku yang sepertinya memanas, bahkan sampai keluar keringat di mana-mana. Penampakan mata yang memerah itu jika ku hitung-hitung, waktunya bisa sampai hampir 10 detik. Waktu yang berasa 10 jam lamanya ketika aku mengalaminya saat itu. Akhirnya motor ini bisa kuhidupkan dan tanpa pikir panjang,
ataupun memalingkan pandangan lagi ke arah kamar, aku langsung tancap gas. Dalam keadaan setengah gila, asli, bener-bener takut waktu itu kak. Aku langsung cabut dari rumah itu tanpa mengunci pintu utama dan hanya mengunci gerbang depan. Aku tak hiraukan keadaan rumahku jika ada yang orang asing masuk ke rumah. Dengan hanya memakai celana kolor pendek dan kaos dalam putih cap soang dan tanpa alas kaki, aku tancap gas menuju ke arah pondok kopi menuju tempat kerja istriku. Dalam perjalanan itu, perasaan ini seperti terus dihantui dengan pikiran yang macam-macam dan aneh. Otakku udah tidak bisa berpikir jernih. Keadaanku seperti orang yang sangat cemas. Saat itu sepertinya aku orang yang ingin menangis karena kejadian barusan. Aku merasa seperti orang yang sangat sial mendapati dan menempati rumah kontrakan tersebut. Ingin teriak tapi tak bisa, ingin minta tolong juga gak tahu. Dan gak ada orang yang dapat kukunjungi dan kumintai tolong. Sial. Masih dalam perjalanan, aku masih seperti orang yang hilang ingatan dan kesadaran. Aku seperti orang yang bingung, seperti orang yang kesasar. Tak tahu entah kenapa, kok sepertinya aku berada di kuburan. Padahal sepertinya tadi aku melewati jalan yang benar dan biasa aku lewati. Tapi kok aku berada di kuburan dan jalan yang aku lewati sepertinya jalan yang aku lewati sebelumnya. Jalan yang sama yang ketemunya di situ-situ aja. Aduh, waktu itu hujan benar-benar deras dan hari sudah sangat gelap. Ditambah suara geledek yang menggelegar dan ditambah lagi kenapa jadi nyasar di kuburan. Membuat badan ini terasa sangat lelah seperti orang yang kerja berat seharian. Saat itu aku sudah masa bodoh kalau ketemu setan. Aku udah capek, misal pun ada setan silakan aja. Aku seperti orang yang sudah pasrah aja waktu itu. Sambil berjalan pelan-pelan di antara kuburan, kemudian aku melihat seperti pos penjaga yang terlihat ada 2 orang sedang bercengkrama. Lalu aku menuju ke arah pos tersebut. Aku ucapkan permisi ketika sampai di depan pos dan mulai bertanya-tanya. Permisi pak, maaf saya mau numpang tanya. Arah keluar jalan ke arah mana ya pak? Tanyaku lemas. Oh iya dek, ikuti arah ini aja lurus terus, itu udah jalan raya, jawab mereka. Oh terima kasih ya pak, jawabku. Aku kemudian beranjak pergi meninggalkan mereka dan mengikuti petunjuk salah seorang dari mereka. Sebelumnya aku pun tahu dan bisa membaca ekspresi wajah mereka, karena setelah mereka melihatku seperti ingin bertanya sesuatu kepadaku. Karena kondisiku saat itu seperti orang yang sangat kelelahan. Tapi mungkin itu tak mereka ucapkan karena aku langsung pergi begitu mereka memberikan aku petunjuk. Sesampainya di depan gerbang perkuburan, sontak aku kaget. Aku sangat kenal daerah ini, karena daerah ini sangat tidak asing. Benar dan tepat dugaanku, ini daerah Pondok Kelapa. Kenapa aku sangat yakin ini Pondok Kelapa? Kulihat di pinggir jalan tersebut ada warnet tempat dulu aku bermain game online. Inisial warnet itu adalah warnet H dan warnet T. 2 warnet yang dulu sering kukunjungi. Oh Tuhan, apa yang terjadi padaku hari ini? Apa yang sedang Engkau rencanakan terhadapku hari ini dan hari kemudian? Itulah keluhku di perjalanan masih di Pondok Kelapa. Sampai dengan malam hari aku tak berani pulang ke rumah kontrakan. Aneh itu. Dengan keadaan yang sangat dingin, saat itu aku menunggu istriku di warung kopi tempat biasa aku menunggunya. Kebetulan sang pelayan warung tersebut kenal dengan aku.
Jadi aku tak perlu canggung. Walau dalam keadaan yang sangat menyedihkan ini, aku berkunjung ke warung kopinya. Pertanyaan demi pertanyaan pasti ditanyakan dari sang pelayan warung, bahkan para pembeli yang lain pun, bahkan ada yang menanyakan keadaanku. Tapi aku menjawabnya sekenanya saja. Aku tak ceritakan atas kejadian apa yang menimpaku barusan. Karena aku tidak mau banyak pertanyaan. Saat itu aku ingin rileks dan santai walau badan ini sudah menggigil sangat. Kuperkirakan 99% besok aku pasti akan sakit. Sampai dengan pukul 8 malam, aku masih di warung kopi tersebut. Tubuhku sudah mulai terasa tak kuat menahan hawa dingin ini. Sampai dengan setengah jam kemudian, istriku datang ke warung kopi. Sebelumnya aku SMS dia pakai nomor si pelayan warung kopi. Dia datang dengan membawa obat-obatan dan langsung menyuntikkan aku secara intravena vitamin C 1000 mg. Kalau nggak salah, katanya suntikan itu semacam doping, tapi bukan seperti narkoba untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Walau tak ada yang berarti banyak, namun suntikan tadi dan obat tadi sepertinya memberikan sebuah sugesti bahwa tubuhku sudah kuat kembali. Malam itu juga, aku dan istriku pulang ke rumah mertua. Sesampainya di sana, aku minta agar istriku memasak air untukku mandi dengan air hangat. Kulihat juga anakku udah tertidur dengan manisnya. Setelah semua itu kulakukan, aku beranjak tidur. Esok paginya tubuhku terasa menggigil. Istriku mengukur suhu tubuhku dengan termometer. Suhu di termometer menunjukkan angka 38,9 derajat Celcius. Damn, aku benar-benar sakit. 3 hari lamanya aku terbaring di tempat tidur. Suhu tubuhku tak kunjung turun. Semisal turun pun itu hanya sementara. 3-5 jam bakal naik lagi suhu tubuhnya. Di hari ketiga itu juga, orang tuaku yang di Depok menelpon ke rumah mertuaku dan menanyakan apakah aku ada di sana bersama istri. Karena mereka menelpon ke HP-ku tidak aktif. Istriku yang mengangkat telepon langsung menceritakan semua keadaan dan kejadian. Sepertinya pembicaraan mereka panjang lebar, mungkin sekitar 1 jam. Aku tak bisa mendengar isi pembicaraan mereka. Tapi yang jelas dari istriku, orang tuaku akan datang hari ini bersama Pak Badin. Singkat cerita, orang tuaku udah datang bersama Pak Badin. Sementara orang tuaku berbahasa basi dengan mertuaku. Pak Badin langsung menuju ke arahku yang sedang berbaring di dalam kamar yang diarahkan oleh istriku. Salam diucapkan Pak Badin. Beliau juga menanyakan keadaanku. Aku jawab, ya beginilah keadaannya. Kemudian Pak Badin menyuruhku membalikan badan ke posisi telungkup. Tanpa banyak pertanyaan, permintaannya pun kulakukan. Seketika itu, Pak Badin langsung memegang bagian belakang kepalaku. Entah yang kurasakan apakah ini nyata atau tidak. Aku merasakan campuran hawa panas dan hawa dingin di sekujur tubuhku. Seperti menolak sesuatu tubuhku, ini berontak dengan sendirinya, tak dapat ku kontrol. Erangan suaraku membuat panik seisi rumah. Dengan dibantu ayahku, Pak Badin minta agar ayahku menekan badanku agar tak banyak bergerak. Tubuhku terasa seperti dibakar dalam ribuan batu bara. Sebelumnya aku beritahu kejadian yang aku alami diceritakan kembali oleh istriku dan orang tuaku. Karena setelah Pak Badin memegang bagian belakang kepalaku, aku kadang tersadar, kadang tidak sadar. Dan ini yang terakhir saat seperti leherku ada yang mencekik. Aku seperti dikerumuni oleh banyak orang yang membawa pedang, kapak,
dan senjata-senjata ala prajurit kerajaan. Aku tak mengenal mereka. Mereka terlihat asing dan mereka telah bersiap dengan senjata mereka masing-masing dengan kilauan cahaya yang luar biasa. Dan seketika itu juga aku seperti tersambar sesuatu dan aku sangat merasakan sakit yang luar biasa di bagian kepala. Aku tak ingat apa-apa lagi selama kurang lebih 1 jam. Aku pingsan tak sadarkan diri. Hingga aku terbangun kulihat orang tuaku, mertuaku dan istriku sedang berbincang-bincang di ruang tamu. Kali ini aku dapat menangkap pembicaraan mereka. Terdengar beberapa kali suara Pak Badin sedang menjelaskan sesuatu yang berhubungan dengan jin atau makhluk halus sering kita salah artikan dengan setan. Aku terbangun dan berjalan menuju ruang tengah. Mereka seolah-olah kaget, cemas namun senang. Puji syukur mereka ucapkan. Dan seketika itu juga aku berada di tengah-tengah mereka, kembali menceritakan akar permasalahan semua masalahan dan kejadian ini. Dari semua permasalahan yang aku utarakan, mereka nampaknya sudah mengerti akar permasalahan semua ini. Kemudian Pak Badin mengatakan akan ke rumah kontrakanku malam ini. Namun ia meminta aku untuk di rumah aja. Nanti biar ayahku yang akan mengantarkannya. Aku menolak keputusan Pak Badin karena aku masih penasaran dengan makhluk-makhluk apa yang ada di dalam rumah angker itu. Dengan sangat memaksa, aku minta agar ikut dalam ekspedisi alam gaib di rumah kontrakan yang ditunggu oleh makhluk astral. Baiklah, kalau Mas mau ikut, tapi dengan catatan jangan kaget nantinya, ucap Pak Badin yang seakan-akan menakutiku. Selang 1,5 jam kami sudah sampai di tujuan. Aku, ayah dan Pak Badin terjun langsung dalam ekspedisi ini. Gelap, kotor, dan angker. Itulah gambaran rumah yang kutinggal selama 3 hari ini. Ku buka gerbang pintu yang terkunci dengan gembok. Baru sampai di situ, kami langsung diketawai oleh suara yang mengerikan yang terdengar seperti ini. Yang sepertinya berasal dari dalam rumah. Sontak bulu kuduku merinding dan denyut jantungku berdetak kencang. Kulihat ayahku juga mengalami keadaan yang sama. Hanya Pak Badin yang biasa saja. "Hei, tampakkan saja wujudmu, jangan hanya suaramu," ucap Pak Badin. Tak lama, ringkikan suara itu terdengar lagi. Pak Badin menenangkan aku dan ayahku. Dia berkata, "Tenang aja, cuma suara aja kok. Mereka gak berani nampakkan diri." Suara saja aku udah merinding, apalagi wujudnya yang bener aja nih, ucapku dalam hati yang tak mungkin kuucapkan ke Pak Badin. Kemudian Pak Badin seakan berkomunikasi dengan sesuatu. Kepalanya ditengadahkan ke atas pohon jambu. Sesekali dia mengangguk-anggukkan kepalanya seolah-olah memahami sesuatu. Lalu kemudian seperti orang meminta izin, dia mengucapkan, "Punten, saya ke dalam dulu, terima kasih." Aku dan ayah cuma bisa terbengong dan diam. Kami tak banyak bicara dan menanyakan apa yang Pak Badin barusan lakukan. Kami kemudian bertiga menuju ke arah pintu masuk. Aku baru sadar pintu ini tidak kekunci karena dapat terbuka dengan mudah. Kulihat hanya lampu ruang tengah yang menyala 3 hari 3 malam dan sudah mulai redup. Cahaya tidak begitu terang dan hanya remang-remang. Pak Badin menyuruhku untuk mendekatinya beserta ayahku. Dia seperti orang yang sedang melakukan pagar badan terhadap aku dan ayah.
Walau aku tak merasakan apa-apa, namun Pak Badin berpesan, nanti jika memang mendengar atau melihat sesuatu, usahakan jangan kosong pikiran atau takut. Kalau perlu, tantangi dia. Waduh, ayahku hanya mengangguk saja, sedangkan aku garuk-garuk kepala. Pak Badin kemudian memintaku agar tetap diam berdiri di situ. Lalu dia berjalan menuju ke arah dapur dan kamar. Seperti seseorang yang menembus kegelapan, Pak Badin seakan tak terlihat oleh mata ketika dia mulai meninggalkan kami berdua di tempat. Seperginya Pak Badin dari hadapan kami, ternyata ucapannya bukan omong kosong. Terdengar suara nafas yang sangat berat dari arah belakangku. Begitu jelas sampai ayahku juga merasakannya. Aku mulai gemetar ketakutan, sedangkan ayahku sepertinya biasa aja. Walau aku tahu dia juga iseng. Namun seketika itu juga terdengar suara dari arah kamar, sepertinya suara Pak Badin, dan dia mengatakan, "Jangan takut mas, zikir aja, nanti dia malah menjadi-jadi." Sambil kutengokkan kepalaku mencari arah suara itu, aku mengikuti perintahnya dan aku pun berzikir dalam hati. Tak lama kemudian Pak Badin datang. Kemudian dia memintaku dan ayahku agar mengikutinya. Kami diajak ke dalam ruang kamar. Ruang kamar ini benar-benar gelap. Suhunya dingin seperti di dalam kulkas. Pak Badin lalu maju dan menuju ke arah pojok kamar. Kemudian dia seperti mengadakan interaksi dengan makhluk halus. Sungguh, keadaan ini adalah keadaan yang benar-benar mencekam. Menyesal aku tidak membawa video kamera. Lanjut cerita, Pak Badin memang seperti sedang mengadakan interaksi dengan makhluk astral. Komunikasi dua alam itu seperti komunikasi antara manusia. Pak Badin hanya diam dengan posisi tangan menelungkupkan di dadanya. Selama komunikasi itu seperti ada gangguan-gangguan yang menyerang. Aku merasakan berat yang amat sangat di bagian pundak belakang. Diikuti rasa mual seakan-akan ingin muntah. Anehnya, jika kulihat ayahku, dia sepertinya biasa aja. Aneh, kenapa aku seperti ini? Ternyata dalam diam, ayahku juga sedang berkonsentrasi. Seperti sedang membaca sebuah ayat-ayat suci. Ayahku sesekali memejamkan matanya. Sementara denganku, serangan atau gangguan itu semakin kuat. Kepalaku terasa pening dan pusing. Tapi aku berusaha sekuat mungkin untuk tetap menjaga pikiran agar tidak kosong. Tak lama kemudian terdengar suara tangisan wanita dari arah kamar mandi. Suaranya begitu sendu dan menyedihkan. Kemudian timbul pertanyaan dalam diriku. Apakah ayah dan Pak Badin mendengarnya juga? Semakin lama, suara benar-benar terdengar menyedihkan. Suaranya benar-benar menyayat hati. Gambaran dari seorang ibu, seperti menggambarkan kepedihan yang terdalam. Baru kali ini aku mendengar suara tangisan seperti ini. Tapi aku juga sadar tangis siapa itu. Walau terdengar seperti suara wanita, namun yang jelas bukan dari manusia. Tak lama Pak Badin memanggilku dan ayah agar duduk bersila di belakang dia. Pak Badin pun duduk bersila. Pak Badin membisikkan sesuatu kepada ayah yang tak dapat kudengar. Sementara aku dipesankan jika takut dengan keadaan agar memejamkan mata saja dan terus menjaga konsentrasi pikiran, jangan sampai kosong. Dan bacalah ayat-ayat suci sebanyak-banyaknya. Aku menganggukkan kepala mengerti akan ucapannya.
Akan tetapi ada yang aneh. Sewaktu Pak Badin berbicara, aku tak mendengar suara tangisan wanita tadi. Seolah hilang begitu saja. Namun setelah itu suara itu terdengar lagi dan semakin mendekat. Kali ini aku merasa suara itu udah berada tepat di depanku. Tubuhku udah merinding. Wajahku sudah dipenuhi dengan keringat. Ketakutan sudah teramat sangat. Karena selain suara yang semakin mendekat, aku juga merasakan aroma seperti kentang direbus. Sebenarnya aku merasa sangat penasaran, ingin membuka mataku dan melihat apa gerangan yang terjadi. Namun tidak ada keberanian, 0,1% pun untuk membuka mataku. Karena ketakutan itu hampir saja aku kehilangan konsentrasi. Namun untungnya aku tidak memutuskan bacaan ayat-ayat suci ini. Walau yang ku baca hanya beberapa surat saja yang ku hafal, namun pembacaannya aku ulangi terus-menerus. Lama-kelamaan suara tangis beserta bau kentang rebus tersebut hilang. Aku menarik nafas dalam-dalam. Tiba-tiba Pak Badin berdiri dan menepuk pundakku seraya berkata untuk mengikutinya. Aku dan ayahku mengikuti perintahnya. Kali ini dia menuju kamar mandi dan kembali seperti orang yang sedang berkomunikasi. Kepalanya sesekali mengangguk-ngangguk dan sedikit tersenyum. Sebelum mengakhiri komunikasi dengan alam gaib, Pak Badin berkata dalam bahasa Sunda yang artinya kalau tidak salah seperti ini. Ya, terima kasih. Nanti saya akan kasih tahu orangnya. Tapi beri dia waktu untuk persiapannya. Ucapannya itu mengakhiri komunikasi Pak Badin dengan entah makhluk apa dia berkomunikasi, karena memang tak ada yang terlihat oleh mataku ini. Terakhir dia menuju ke tembok sebelah yang berhubungan langsung dengan sebuah gudang material toko. Komunikasi kembali dibuka. Hal yang sama pun kembali dilakukan. Dan kali ini komunikasi itu tidak berlangsung lama, hanya sebentar. Malam itu 4 titik bagian sudut rumah dihadapkan oleh Pak Badin. Dari mulai pohon jambu di dekat gerbang, kamar tidur, kamar mandi, dan tembok yang bersebelahan dengan gudang. Dari kesemua tempat itu, cuma kamar tidur aja yang terasa kental wahana mistisnya. Setelah selesai dengan dinding yang bersebelahan dengan gudang, tiba-tiba lampu tengah yang sudah redup itu mati total. Dan tak lama dari kejadian itu, Pak Badin seperti menarik sesuatu dari arah belakangku dan seperti melemparkan sesuatu ke arah ayahku. Spontan dan tiba-tiba ayahku seperti orang kesurupan. Nafasnya terdengar berat dan mengeluarkan suara tidak jelas. Dengan suara tidak jelas itu ditambah matanya yang melotot ke arahku, membuatku lari mendekati Pak Badin. Aku berdiri di belakang Pak Badin seperti orang yang ketakutan minta perlindungan. Pak Badin pun tidak tinggal diam, dengan sigap ia sudah memegang tangan ayahku. Sambil membacakan beberapa doa, dia memegang kepala dan seperti orang menarik kemudian melemparkan ke atas. Saat itu juga terdengar suara seperti orang yang tergorok lehernya dengan pedang. Tak lama dari situ ayah tersadar. Dia seperti sudah memahami akan kejadian barusan. Karena setelah kejadian itu ia mengucapkan syukur rasa terima kasih. Dalam keadaan yang gelap namun tidak gulita, masih ada sedikit cahaya. Kami bertiga hendak meninggalkan rumah itu. Sebenarnya aku juga bingung apa maksud dan tujuan kami ke sini. Masa hanya duduk diam dan konsentrasi saja, seperti tidak ada tujuan lain. Aku sebenarnya mau menanyakan sesuatu ke Pak Badin,
ketika kami hendak keluar. Namun ketika kami ingin melewati pintu depan, seolah-olah pintu tersebut ada yang menghalanginya. Kami tidak bisa melewatinya. Seperti kami tertahan, tak bisa keluar. Seketika itu juga Pak Badin berkata, "Kami sudah sepakat dengan permintaan kalian dan mau kalian. Tapi jika kalian tidak menghargai kesepakatan ini, maka aku akan bakar seluruh penunggu di sini tak terkecuali. Tak terkecuali dengan kamu juga, makhluk yang berada di dalam gudang." Aku kaget Pak Badin bicara demikian. Seperti orang yang sedang mengancam, dia berkata sambil menunjuk ke segala arah ruangan. Tetapi arah matanya menghadap agak mendangak ke atas di dekat pintu masuk. Merasa ucapannya seperti tidak dihargai, Pak Badin mulai mengambil kuda-kuda dan langsung menghentakkan kakinya ke lantai. Seketika itu juga seperti ada goncangan dan teriakan. Namun hanya kami saja yang di dalam yang merasakan. Yang menyeramkan, tapi kejadian itu tidak berlangsung lama, hanya seketika. Setelah itu baru kami bisa keluar. Sepertinya makhluk-makhluk halus di sini keluar semua dan ingin mengganggu kami. Karena setelah kami di luar rumah dan sekarang berada di depan, kami dikejutkan oleh sesosok penampakan nenek-nenek yang sangat renta yang berdiri bertumpu pada sebatang kayu. Tingginya sekitar 1 meter. Rambutnya menjurai sampai ke tanah. Kukunya panjang dan bentuknya tidak beraturan. Berpakaian serba putih namun kotor sekali. Bentuk wajah, mata, hidung, mulut, dan lainnya tidak terlihat karena tertutup rambut yang panjang berantakan. Tapi sepertinya makhluk itu tidak mengganggu, karena setelah dia menunjukkan wujudnya, seketika itu dia juga langsung pergi dan tak ada juga yang dilakukan Pak Badin karena makhluk itu pergi dengan sendirinya. Setelah kejadian itu, Pak Badin menyuruhku mengunci pintu rumah tersebut. Kemudian kami pun keluar rumah dan aku mengunci kembali pintu gerbang depan. Kami bertiga pun pulang kembali ke Rawamangun, rumah mertuaku. Sesampainya di Rawamangun, waktu itu waktu menunjukkan jam 11 malam. Aku sebenarnya sangat penasaran atas apa yang terjadi tadi. Sampai-sampai yang terakhir aku dapat melihat sebuah penampakan makhluk astral. Tapi karena waktu jugalah pertanyaanku kutunda dulu. Mungkin baru besok aku menanyakan kembali. Paginya aku lihat Pak Badin sedang berbicara dengan ayahku berdua saja. Lalu aku pun menghampiri mereka. Sepertinya mereka memang sedang menunggu kedatanganku. Aku dipersilakan duduk di antara mereka dan kami bertiga mulai membahas kejadian kemarin malam. Tanpa basa-basi dan sepertinya Pak Badin juga mengerti, dia langsung menceritakannya. Awal kami datang, kami dihadapkan dengan sebuah pohon jambu yang berada di depan gerbang rumah. Di situ Pak Badin bilang bahwa dia melihat sesosok makhluk berbentuk ular. Sepertinya ular itu adalah penunggu pohon itu. Pak Badin juga bilang bahwa komunikasinya dengan makhluk berwujud ular tersebut bermaksud untuk bertanya-tanya tentang siapa yang paling berkuasa di rumah itu. Sekalian juga dia sepertinya meminta izin untuk memasuki rumah tersebut. Lanjut kemudian cerita Pak Badin. Setelah berkomunikasi dengan makhluk di depan, dia mulai menceritakan tentang makhluk yang berada di dalam kamar tidurku. Awalnya sebelum kami masuk kamar, aku dan ayah ditinggal di ruang tengah. Sementara dia langsung menuju kamar tidur. Di ruang kamar tidur itulah sang penguasa rumah itu bersemayam katanya. Dia juga memberitahu bahwa selama kami ditinggal di ruang tengah, banyak makhluk yang mencoba menyerang. Salah satu gangguan tersebut, kalian seperti mendengar suara yang disertai nafas yang agak berat
dan dalam dan tidak jelas suaranya. Jika kamu lebih cermati suaranya, mirip seekor binatang buas. Suara itu berasal dari makhluk yang jika menampakkan diri berwujud harimau atau macan, namun dalam bentuk yang tidak normal. Makhluk berwujud macam ini adalah penunggu rumah kosong di sebelah rumah kamu. Makhluk ini tidak begitu usil, tapi sejak kamu menempati rumah ini, dia merasa seperti terusik. Daerah teritorialnya adalah rumah sebelah dan ruang tengah ini. Selain berwujud harimau, makhluk ini kadang mengubah wujudnya menjadi seorang nenek-nenek. Jelas Pak Badin. Tiba-tiba, aku teringat dengan kejadian kopi yang hilang di sore hari. Lalu aku tanyakan tentang kejadian tersebut. Pak Badin kembali menjelaskan. Sampai kopi ya? Dia menjawab sambil tersenyum kecil. Sebenarnya ada satu makhluk tapi tidak terlalu usil dan cenderung pasif dan mempunyai tempat favorit, yaitu di pojok dekat jendela tempat kamu sering menaruh sepeda motor. Kemungkinan itu perbuatan iseng dia, tapi sepertinya tidak ada niat dia buat menjahili kamu. Penampakan makhluk itu tubuhnya tidak terlalu tinggi, namun badannya gempal atau bongsor. Kepalanya seperti botak karena rambutnya jarang. Matanya sebesar bola kasti dengan 2 taring gigi yang panjangnya sampai ke bagian perut. Tapi makhluk itu sepertinya memang tidak terlalu usil, jelas Pak Badin. Kemudian Pak Badin menyambung hasil perkara kemarin malam. Nah, ini yang paling sulit untuk dikomunikasi. Makhluk kadang menampakkan wujudnya dengan perawakan badan tinggi besar hitam, gelap, disertai bulu-bulu seperti pada gorila. Kukunya sangat panjang, matanya merah seperti darah. Aura jahatnya kuat sekali. Tata kesombongannya sepertinya sangat menempel pada dirinya. Dan mungkin inilah sang penguasa rumah tersebut. Atau bisa kita bilang Raja Jin, penunggu tempat itu. Karena di dalam kamar itu tidak ada makhluk yang berani dengan dia. Kemudian saya coba berkomunikasi dengannya dan membicarakan perihal tempat tinggal kalian. Jin yang tidak mau memberikan namanya tersebut langsung marah dan hampir mengamuk. Dengan nada tinggi dia berkata, "Hai bangsa manusia, berani benar kau mengusik tempat tinggalku. Sampai kapanpun aku tidak akan membuat hidup kalian tentram." Lalu saya jawab, "Kenapa kami tidak boleh tinggal di sini? Toh bumi ini diciptakan oleh Tuhan untuk diisi oleh manusia." Sontak saja jin ini mengamuk. Saya tak biarkan itu terjadi. Saya bacakan beberapa ayat suci dan langsung si jin tak merasa seperti terbakar tubuhnya. Dia berteriak meminta ampun. Saya tak menghiraukannya sampai keluar kata tobat, baru saya hentikan bacaan saya. "Baiklah, saya tidak akan mengganggu, tapi saya minta kepada kamu agar saya dan pengikut saya tetap diberikan tempat tinggal ini. Kami tidak mau pindah-pindah. Kami berjanji tidak akan mengganggu mereka lagi," teriak si jin sambil merintih. Lalu saya tanyakan kepadanya, "Apa yang membuat kamu terusik? Mereka tinggal di sini bukanlah mereka ini orang biasa-biasa saja." Si jin menjawab, "Untuk yang wanita, aku tidak berani menyentuhnya. Bahkan aku pernah hendak mencekiknya sewaktu dia tertidur. Tapi seperti ada yang melindunginya. Aku tak bisa mendekatinya." Anjir, seketika merinding cuy, beneran dah. Padahal ini mau sahur loh. "Mungkin yang dia maksud si wanita itu istri kamu ya," jelas Pak Badin sambil menanyakan hal itu kepadaku. Kemudian Pak Badin melanjutkan ceritanya. "Kenapa wanita kau tak berani, tetapi mereka tetap kau ganggu?" tanya Pak Badin ke jin tersebut. "Wah, aku sangat benci kepada yang pria. Dia orang yang tidak tahu tata krama dan sopan santun. Tak pernah permisi kepadaku
dan kepada anak buahku di sini. Jika mereka masuk ke rumah ini, selalu membuat bising dan berisik dan sangat mengganggu ketentraman kami. Dan dia sangat berbeda dengan yang wanita. Makanya kami mengganggunya agar cepat pergi dari rumah ini bersama wanitanya. Aku tak kuat jika wanita itu berlama-lama di dalam ruangan ini. Rasanya panas. Anjir, merinding. Jika dia sedang melakukan ritual yang entah aku tak tahu namanya dan seperti membacakan sesuatu. Benar-benar cara itu bisa membuatku terbakar jika sering dilakukan di dalam ruangan ini. Di sela-sela ceritanya, Pak Badin menanyakan beberapa hal kepadaku. Apakah kamu sering meninggalkan ibadah atau jarang ibadah? Tanya Pak Badin. Betul Pak, jawabku. Lalu bagaimana dengan istrimu? Tanya Pak Badin lagi. Dia rajin Pak, bahkan selalu mengingatkanku terus. Walau kadang perkataan tak kulakukan, dia tidak marah. Jika dia sudah menyuruhku sebanyak 3 kali dan hal itu tidak kulakukan, dia lantas tidak melanjutkannya dan begitu seterusnya tak ada bosannya. Jelasku. Kulihat ayah hanya geleng-geleng kepala. Dari kecil sampai dengan dewasa, ayah memang sudah mengenal tabiatku. Begitu ya? Pantas saja kamu sering diganggu. Tapi Pak Badin, istriku juga kadang diganggu, tanyaku. Benar, tapi mereka tidak berani menyentuh istrimu. Misal diganggu pun itu dalam hal-hal kecil. Dan bila istrimu takut, itu adalah hal yang wajar. Selain dia wanita, dia juga mungkin belum pernah merasakan hal-hal gaib. Ada benarnya juga penjelasan Pak Badin dan mungkin memang aku yang gak mengerti. Tapi sementara ini aku terima dulu penjelasannya. Lalu kemudian Pak Badin menceritakan kembali kejadiannya. Wahai jin, aku mau bertanya kepadamu sebelum mereka tinggal di sini, apakah ada orang lain yang tinggal? Pernah ada seperti mereka. Namun itu tidak lama, hanya 1 bulan, dan mereka langsung pergi. Selain itu ada lagi? Ya, ada. Mereka juga tidak bertahan lama. Pak Badin kembali menanyakan kepadaku. Mas, setelah saya pikir-pikir, lebih baik kamu yang pindah aja. Bukannya saya tidak mau mengusir makhluk tersebut, tapi dengan alasan daerah teritorial, sejarah tempat tersebut, kenyamanan tempat tersebut, status kalian mengontrak, dan tak menjamin jika saya usir dia atau saya memusnahkan semua pengikutnya, hal itu akan menjamin ketentraman kehidupan kalian. Makanya saya bilang begini ke si jin itu. Baiklah, pada intinya kalian merasa terganggu oleh ketentraman kalian. Maka kami akan mengalah. Kami yang akan pindah dari tempat ini. Asal kamu janji, jika kami pindah dari tempat ini, kamu bisa memberi jaminan tidak ada kejadian atau gangguan untuk hari ini, besok, dan seterusnya bagi satu keluarga yang telah kalian ganggu ini. Lalu si jin berkata, apa yang kau bisa berikan kepadaku hingga aku dapat memegang janjimu? Mendengar ucapan si jin, saya kesal mas, terus terang. Saat itu juga saya bacakan ayat-ayat suci dan dia mengerang kesakitan. Tobat, ampun, tobat. Dia terus mengerang tapi saya tak hiraukan. Sampai dia mau berjanji, baru saya hentikan bacaan ayat suci tersebut. Wow, ini ceritanya yang tak ku mengerti, namun seru didengarkan. Sampai-sampai kopi yang awalnya dihidangkan panas, tak terasa menjadi dingin. Kulihat ayah hanya tersenyum saja dan mengangguk-ngangguk kepalanya saja. Dia nampaknya mengerti, tapi tak mau banyak bicara. Aku sungguh tak menyadari menjadi TO oleh makhluk astral tersebut selama berbulan-bulan. Hampir 1 tahun lamanya. Tapi untungnya sekarang semuanya jelas. Dan kenapa Pak Badin mengalah agar kami saja yang pindah? Mungkin maksudnya adalah rumah itu bukan hak milik kami.
Jadi untuk apa kami pertahankan untuk tinggal di sana? Misal pun kami pertahankan, siapa yang mau serumah dengan makhluk halus? Walau mereka berjanji tak akan mengganggu siapa yang percaya kepada janji setan. Pak Badin melanjutkan ceritanya. Akhirnya dia sepakat akan keputusan yang saya buat. Dia tak akan mencampuri atau mengganggu kalian lagi asal kalian mau pergi atau pindah dari sini. Jelas Pak Badin. Komunikasi berikutnya adalah toilet. Pak Badin berkata, jika kamu ingat akan suara tangis wanita dan lama-kelamaan semakin mendekat, lalu kemudian tercium bau kentang rebus, itu adalah penunggu kamar mandi kalian. Wujudnya amat menyeramkan. Dia berwujud sesosok wanita dengan lumuran nanah dari wajah sampai seluruh tubuhnya. Matanya hampir copot sebelah dan terlihat seperti dibelatungi. Lidahnya menjulur sampai ke lantai dan dari mulutnya selalu menetes seperti air liur, namun berwarna merah seperti darah. Makhluk tersebut biasanya akan ada dan menemani kamu ketika kamu hendak ke toilet. Hanya kamu jelas tidak mengetahui atau melihatnya. Namun jika kamu ingat kejadian ketika kamu mengendus bau kentang rebus dan suara tangis yang semakin mendekat, itulah dia. Jika saat itu kamu jadi membuka mata kamu, maka kamu akan terasuki alias kemasukan setan. Karena saat itu mungkin kamu merasa sangat takut. Rasa takut juga merupakan salah satu faktor di mana orang dapat melihat setan atau jin. Semakin besar rasa takut, semakin besar energi yang dimanfaatkan oleh jin atau setan untuk menampakkan wujudnya. Untungnya kami tidak membuka mata dan terus fokus pada bacaan ayat-ayat suci. Mendengar penjelasan itu, aku hanya bisa menelan ludah dan menarik nafas dalam-dalam. Yang terakhir adalah komunikasi dengan makhluk yang berada di samping di dalam sebuah gedung material. Ini adalah makhluk yang saya jelaskan sengaja dipelihara oleh seseorang, mungkin buat penglaris usaha atau semacamnya. Makhluk ini sebenarnya tidak usil. Bahkan ketika saya sedang berbincang dengan Raja Jin di kamarmu, itu dia juga meminta agar seluruh makhluk di rumah ini jangan diganggu. Dia beralasan ditugaskan oleh pemimpinnya untuk menjadi atau membantu orang yang memiliki usaha ini. Dan dia juga tak pernah mengganggu penunggu rumah semenjak kedatangannya karena memang tugasnya hanya buat tempat ini ramai pembeli. Nah, selesai sudah semua. Ingat tidak ketika kejadian di ruang tengah ketika kita mau pulang? Tanya Pak Badin. Enggak ingat Pak. Oh, ingat Pak. Ayah seperti orang kerasukan, jawabku. Nah, ada salah satu makhluk yang dari awal sudah memperhatikan kita semenjak kita masuk. Posisi dia berada di dekat tower air rumah kamu. Ketika kita hendak pulang, dia mencoba menyerang kamu. Aneh, seperti orang mau balas dendam. Amarahnya besar sekali. Seketika itu saya langsung lemparkan makhluk tersebut dan merasuki ayahmu. Sengaja saya lakukan demikian karena ayahmu lebih siap ketimbang kamu. Dan misal ada apa-apa juga tidak akan terlalu bahaya ketimbang makhluk itu masuk ke tubuhmu. Aneh sekali pikirku. Kenapa ketika ayah dirasuki, Pak Badin tidak apa-apa? Atau apakah jangan-jangan ayah juga? Sudahlah, biar saja jika ayah juga mempunyai kemampuan yang sama dengan Pak Badin. Itu juga bukan merupakan sesuatu yang salah. Lalu kemudian Pak Badin melanjutkan ceritanya kembali. Dan ini yang terakhir ketika kita hendak keluar rumah. Di depan pintu kita dihalangi lagi oleh si jin yang berada di dalam kamar. Tubuhnya besar, membuat kita tidak dapat keluar. Nampaknya serangan yang tadi hampir menyerangmu mungkin dia juga yang mengaturnya. Tapi kali ini aku benar-benar murka kepadanya. Memang jangan pernah percaya janji-janji setan atau jin kafir, kata Pak Badin.
Aku jadi teringat ketika Pak Badin mengancam akan memusnahkan seluruh makhluk di dalam rumah ini. Mungkin saat itu Pak Badin merasa kesal karena si jin tidak melanggar janjinya agar tidak mengganggu namun masih mengganggu. Dan aku ingat ketika Pak Badin menghentakkan kakinya ke lantai. Lalu kemudian disusul seperti ada suara-suara teriakan kesakitan, dan kejadian itu tidak berlangsung lama hingga kami dapat benar-benar keluar rumah tersebut. Sesampainya di luar, aku teringat oleh penampakan sesosok nenek-nenek. Mungkin ini si harimau yang dibilang Pak Badin. Tak terasa waktu hampir sore. Di akhir kata Pak Badin memintaku untuk segera pindah dari rumah itu. Bukan berarti kita kalah. Ini semua demi ketentraman hidupku, katanya. Dan dia juga berpesan agar jangan meninggalkan ibadah. Dengan ibadah, maka kita akan dekat dengan Tuhan dan dijauhi dengan hal-hal yang sudah aku alami. Dengan malu kembali aku iakan pesannya untuk yang kesekian kalinya. Selang beberapa hari aku menyewa sebuah mobil truk besar untuk pindahan. Aku dan keluarga berencana pindah ke Depok. Alhamdulillah, di sana ada yang jual rumah murah. Tak jauh dari rumah orang tuaku. Aku bisa bawa anakku pulang dan tinggal bersamaku, tak perlu lagi kutitipkan di rumah mertuaku. Mobil kusiapkan beberapa orang, kumintakan bantuan untuk bantu beres-beres. Di saat kru pindahan rumah kami sedang beres-beres, aku sempatkan pamitan dengan warga yang kebetulan lewat. Aku bilang minta maaf bila terlihat agak kurang enak di kampung ini. Orang yang ketemui kebetulan seorang bapak-bapak yang kelihatannya warga asli kampung itu. Bapak itu berkata, "Ya, semoga di sana lebih baik. Keputusan yang tepat adalah meninggalkan rumah ini, karena rumah ini kurang baik untuk dijadikan tempat tinggal. Orang yang pernah nempatin rumah ini juga dulu pindah, gak lama tinggal di sini." Jawab bapak itu. "Loh, dulu ada ya pak? Siapa ya?" tanyaku. "Dia adalah anak si pemilik rumah ini. Ketika baru menikah, dia tinggal di rumah ini. Tapi itu gak lama, mungkin sekitar 2 bulan lalu pindah kembali ke rumah orang tuanya. Dan saat itu rumah ini dikontrakkan. Ketika dikontrakkan pun sama. Mereka rata-rata tidak sampai 1 tahun sudah pindah. Dan rata-rata juga berkeluarga semua kayaknya. Semenjak yang terakhir pindah," cerita si bapak, "kalau boleh tanya, rumah ini sejarahnya bagaimana ya pak?" tanyaku. Rumah ini awalnya adalah kepunyaan seorang Pak Haji yang sekarang sudah tinggal di tempat lain. Pak Haji itu anaknya banyak sekali dan mempunyai 2 orang istri. Tiap mau menikahkan anaknya, Pak Haji itu menjual tanah atau rumahnya. Nah, kemudian rumah ini dijual kepada seseorang yang sekarang menjadi pemiliknya. Setelah berpindah tangan ke pemilik baru, rumah tersebut tidak ditempati, melainkan dibiarkan kosong. Mungkin hingga hampir 3 tahun. Bentuk bangunan sekarang yang kamu lihat adalah bentuk bangunan 3 tahun lalunya. 3 tahunnya lalu. Jika ada perbaikan mungkin hanya catnya saja. Aku yang tadinya berdiri dan hanya ingin berbasa-basi jadi ke posisi duduk bersama bapak itu saking serunya ngobrol. Lalu aku menanyakan kembali, "Pak, pernah nggak ada kejadian-kejadian aneh di sini?" tanyaku. "Semenjak dibiarkan kosong, Dek, ada beberapa orang yang takut pulang lewat depan rumah ini. Apalagi kalau udah malam banget terus jalan kaki. Katanya ada yang pernah lihat orang tinggi, besar, hitam di dalam rumah. Sosok wanita dalam rumah dan lain-lain dah. Makanya saya juga heran sama kamu. Kok berani tinggal di situ?" jelasnya. "Oh gitu ya pak. Ya saya sih gak tahu pak. Tapi
ya apa yang bapak bilang itu memang benar adanya. Makanya kami sekarang pindah, jawabku. Ya udah dek, semoga kamu baik-baik aja. Bapak pamit dulu ya, kata si bapak. Setelah selesai semua packing, kami pun siap-siap berangkat pergi. Namun sebelum aku pergi, aku sempatkan menengok kembali ke rumah itu. Tiba-tiba, seperti seekor harimau terlihat sedang duduk dan menatapku. Aku langsung merinding dan sontak mengambil 1000 langkah menuju mobil barang angkutan. Salah seorang kru pindahan menanyakan kepadaku, "Ada apa mas? Kok ngacir begitu kayak abis ngelihat setan?" tanyanya. "Oh gak ada apa-apa kok pak, saya cuma iseng aja tadi." Sampai saat ini aku dan keluarga tinggal di Depok. Tak ada lagi yang aneh-aneh. Bila pun ada itu mungkin biasa aja. Amsyong dah, ternyata aku nempatin rumah setan selama berbulan-bulan. Untungnya cepat terungkap, kalau enggak aku bisa koid ini tempat. Tapi semua kejadian itu benar-benar pelajaran banget buat aku sampai sekarang. Jauh sama Tuhan berarti sama dengan dekat sama setan. Itu aja cerita pengalaman aku kak. Walau endingnya kurang klimaks, yang penting hikmahnya semoga bisa menjadi manfaat. Wah ceritanya seru guys. Ini udah 1 jam lebih nih, 1 jam seperempat ya ceritanya. Tapi kalau menurutku ini ceritanya panjang, bener panjang banget. Tapi kalau semisalnya itu yang di dalam cerita itu posisinya aku nih, mungkin bakal merinding juga gitu ya. Tapi gak tahu juga sih ya, karena emang aku nggak bisa ngelihat kayak gitu loh. Belum berhasil untuk melihatnya. Dan jujur pas aku ngebacain cerita ini agak sedikit merinding ya. Walaupun ini sebenarnya posisinya berada di bulan Ramadan. Yang kalian tahu ya, bulan Ramadan itu pasti syaitan seperti kalian semua itu yang terkeji itu dikurung gitu kan, nggak boleh keluar dulu. Tapi mengingat flashback ke belakang yang dulu aku pernah cerita kalau ada pas aku selesai nge-podcast itu ada suara ketawa yang pernah kerekam dan aku posting di feed Instagram. Itu juga kejadiannya pas bulan Ramadan anjir, pas puasaan. Gila. Jadi kalau bisa lebih aku telah sih, bulan Ramadan juga belum tentu setan-setan juga dikerangkeng gitu loh. Buktinya waktu tahun kemarin aku bacain podcast, masih nge-podcast itu banyak banget gangguan-gangguan kayak orang nangis atau mungkin suara nangis. Suara nangis. Orang nangis sama orang ketawa. Yang ketawa ini yang jelas banget anjir. Itu deh. Ini kayaknya kalau semisalnya teman-teman dari pendengar podcast kisah horor yang tinggal di daerah Setu ya. Setu tuh mana? Depok, Bogor. Itulah pokoknya. Itu pasti tahu dengan kejadian atau mungkin tahu dengan bangunan rumah ini. Itu deh. Nah, kayaknya cukup sekian dulu deh. Ini udah mau masuk sahur guys. Gua mau sahur dulu ini sebentar lagi. So buat teman-teman semua ya, kalau kalian punya cerita horor nih yang seru-seru, kalian bisa langsung aja kirim ceritanya ke podcastkisahhoror@gmail.com atau di Instagram podcast kisah horor serta Google Form yang lainnya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Jangan lupa dengerin podcast kisah horor di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, serta di Noise. Dan jangan lupa tinggalin komentar kalian di setiap episodenya di Noise, karena kalian udah bisa ninggalin komentar kalian di Noise. Akhir kata saya Ana undur diri. Selamat menunaikan ibadah puasa dan bye-bye.
Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.